Halo, di sini saya akan menjelaskan lagi dan lagi tentang teori sepak bola. Di sini namanya teori speed, speed kecepatan. Di sini sepak bola kita tahu pads ya kan. Di game kayak Pro Evolution Soccer, kayak FM, Combat Manager atau Winning Eleven. Saya kecil kan saya pernah main di rental gitu. Apa namanya, di sini speed itu penting ya, speed kecepatan dalam permainan sepak bola. Tanpa speed, apa sih atlet itu kan? Sepak bola tuh nggak ada artinya gitu. Speed misalkan di PlayStation kita lihat Winning Eleven, Pro Evolution Soccer 60 ya kan? 60 doang, itu artinya apa? Dia tuh nggak talenta, kurang kerja keras, kurang talenta. Bagaimana sih teori speed ini? Kecepatan ini adalah teori yang sangat-sangat paling penting. Salah satu teori dasar yang sangat penting sepak bola. Di sini speed itu seperti apa ya? Seperti kita nih, jalan mau ke Indomaret ya kan, tanpa kaki. Kaki kalian buntung atau bukan buntung ya? Salah satu kaki kan. Satu kalian tuh kaki kalian kayak diamputasi satu, jadi ya pakai tongkat gitu. Ya, di situ ya artinya berarti kalian atlet kalau tanpa speed seperti kita jalan ke Indomaret dengan pakai tongkat dengan satu kaki diamputasi gitu ya. Di sini sangat cacat gitu ya, seba ya, sahabat atlet berarti namanya. Di sini teori speed ini adalah paling penting, salah satu paling penting di antara salah satu teori yang saya akan jelaskan nantinya. Di sini speed itu bagaimana sih caranya biar speed itu kecepatan ini bertambah. Speed ini di sepak bola kan penting, lari, sprint ya. Contohnya siapa sih, banyak pak ya, cari sendiri, Kim Mbappe gitu, Adriano, Femi Martin. Saya kan fans Inter dulu di rental PlayStation tuh. Femi Martin legend, kita tahu sendiri ya, speednya 99 pads ya. Pro Soccer di Winning Eleven di negara kita ini, WE namanya, WE, Winning Eleven. Di sini speed itu sangat penting. Bagaimana sih cara menaikkan intensitas speed menjadi kita punya speed yang sangat tinggi? Saya pribadi, saya sebagai atlet, speed saya dibilang wow, optimal, kisaran 85 sampai 90. Speed saya tuh antara segitu, hampir 90 ya. Saya tuh berposisi sebagai striker dulu sekolahnya dari tahun 2000. Lalu saya berpindah menjadi midfielder. Midfielder itu adalah gelandang serang ya. Di sini saya berpikir ya kan, mana sih saya menaikkan speed saya? Sini ada caranya. Teori saya sih bilangnya kalian harus sering-sering lompat jongkok kodok, tahu kan? Nah, di sini ada ilmunya, namanya lompat jongkok kodok. Lompat jangan kodok tuh. Jadi kan sambil jongkok jalan seperti jalannya Manirindir kali ya. Nah, sini kalian tuh bisa jalan-jalan, bisa menekan intensitas speed sekalian, lompat jongkok aja. Saya pernah dulu di futsal ya, sama pelatih senior saya gitu kan, dulu di futsal kampus saya. Jadi kalian tuh latihannya harus ini aja, biar speed kan bagus itu lompat, bukan lompat tapi sih jongkok sambil lari, itu jongkok lari, kayak jongkok tapi lari. Nah aduh, capek minta ampun. Nah kalian tuh harus setiap hari melakukan itu di rumah atau di mana, di tempat, misalkan di rumah kalian ada lapangan gitu, ada teras gitu lapnya, di ya setiap hari tuh minimum ya bisa 3 jam lah. Itu sekaya kali sebagai atlet, misalkan atlet kalian masih yang denger nih atlet atau siapapun, pasti kalian akan berguna apa yang saya bicarakan ini ilmunya. Teori saya mengatakan itu benar. Saya masih mencoba sesuatu itu bisa selalu benar, tidak pernah salah. Itu menaikkan probabilitas kemungkinan kalian naik speed itu adalah 80%. 80% itu gimana sih? 80%. Jadi kalian speed kalian dari atlet yang cuma ya punya speed kodok lah, speed jelek 60 doang, 70, misalkan kalian masih ada
speed kalian kayak nggak puas nih sama hasil yang tidak memuaskan di pertandingan match profesional yang kalian lakukan, misalkan atlet boleh futsal, boleh apa namanya atlet sepak bola. Di sini saya bisa mendengarkan apa kata yang saya katakan, si ilmu bermanfaat buat kalian ya kan. Nah, namanya lompat jongkok. Nah, bagi yang fans lainnya, fans sepak bola yang suka dan ingin mau pergi profesional ya bisa mendengarkan apa kata saya katakan di kanal YouTube saya ini ya kan. Nah, lalu teori speed ini apa sih? Speed ini kecepatan. Nah, sini kan juga kecepatan, tapi harus punya keseimbangan ya. Nah, nanti saya akan jelaskan di teori speed berikutnya. Di sini kalian kalau speed ini adalah apa ya? Suatu sempurnaan dalam sepak bola. Tanpa speed apa sih arti sepak bola? Tanpa speed kalian digocek bisa dengan skill-skill apapun juga. Kelemahan kalian tuh kebaca gitu kan kalau nggak ada speednya kan. Saya aja selama saya bertanding itu ya, saya menggunakan speed saya paling paling bagus. Speed saya paling bagus. Tendangan saya masih rata-rata lah, tapi kencang, tapi nggak terlalu kencang, tapi kencang juga. Itu setelah saya kuliah baru kencang. Setelah saya fokus di futsal ya kan, pernah jadi anak futsal gitu kan. Di sini speed saya tuh oke, bisa dibilang. Nah, sini paling saya suka saya speed. Kalau mau gocek lawan speed dulu, bola turun ke depan, saya ajak lawan atau apa namanya backnya saya ajak tempur speed ya kan. Di sini kecepatan ini ya paling penting. Ini saya bilang speed aja ya teorinya ya, speed ya, pads ya kan. Di sini kalian harus percaya speed itu penting. Untuk apa? Untuk mencetak gol. Apa sih tujuan sepak bola? Mencetak gol. Tanpa mencetak gol tidak akan menang. Jadi sebagai striker, misalkan kalian yang ingin jadi striker, anak-anak kecil ini misalkan ada anak-anak yang nonton, striker mimpi kalian menjadi Liga Champion atau main di mana gitu kan di Eropa. Nah, kalian harus belajar apa, dengar apa kata saya katakan gitu. Saya kan harus apa namanya lompat ya, lompat jongkok gitu, kayak lompat kodok gitu, jalan kodok gitu. Saya melakukan itu dulu di speed kencang, tapi tanpa itu juga kalian nggak ada apa-apanya. Kalian tuh harus melakukan sesuatu tuh harus fokus ya. Di sini misalkan kalian suka bola ya kan, setelah sekolah, nah, lakukan itu setiap hari 2 jam tuh minimum 2 jam ya. Apa yang kalian suka itu kan jadi kalian motivasi ya. Melihat saya dulu dari televisi dan inspirasi televisi ada di sini contoh-contoh yang menarik yang saya akan bilang ini kan semua akan berguna pada Anda. Di sini apa namanya saya akan menjelaskan apa ya, speed lagi teori yang buat kalian akan jadi hebat di speed nih. Saya dengarkan baik-baik. Pertama sih bangun pagi, rampingkan tubuh kalian, sering jogging gitu kan, tapi nggak penting sih, tapi kalian tuh harus cari biar speed kalian kuat gimana caranya. Nah, gimana kalian pelajari kaki kalian tuh harus lurus ya kan, lurus diagonal tapi harus horizontal, tapi kalian harus larinya keseimbangan, kudanya harus bagus. Kuda di kaki kalian harus, lutut kalian, betis kalian, paha kalian tuh harus bagus, semuanya harus bagus ya. Jadi speed itu penting, paling berguna nih. Tanpa speed udah kalian mah apalah main bola apa itu. Saya melihatnya pasti kata-kata nama fans bilang kalian punya udah profesional. Speednya jelek, jadi lordnya aduh lord itu kata-kata yang jelek, bukan king. Lord itu kata-kata yang dikatain, itu kata-kata negatif, word negatif yang di apa asumsi apa dikasih fans kepada pemain itu. Di situ wah itu kayak pemain sampah gitu, ada artinya di pemain, cuma main sampah gitu. Nah, di sini saya kasih tahu ya, speed itu berguna. Di sini sama pemain bola rata-rata belajarnya cuma endurance, speednya kurang. Nah, di sini speed diperlukan untuk striker hebat ya, sekelas Mbappe, Haaland tuh maksudnya Lautaro Martinez tuh kan ya speed. Kalau nggak ada punya speed apa sih, paling cepat speednya saya lihat Achraf Hakimi sama Kylian Mbappe dari Prancis dan Maroko tuh speednya bagus ya. Di Inter sendiri itu nggak, speednya kurang ya pemain Inter. Saya kan fans Inter ya, bisa bilang garis keras sih belum ya, garis keras ya, kayak garis keras tapi kayak loyal gitu ya. Di sini speed main Inter sekarang kurang saya lihat, walaupun dia bagus dalam sebagai tim. Saya juga sering ya komen di komentar itu kan di Instagram sama sosial media Inter, wah speednya mana nih, nggak ada speednya nih. Ini speednya Lautaro Martinez cuma body balance bagus, endurance-nya, pertahanan jarang cedera, dia mainnya bagus kayak Javier Zanetti itu mainnya, lagian Inter Milan ya kan.
bekalan terbaik itu yang disebut traktor. Nah sini saya bilang nih, speednya kok nggak ada. Dari dulu tuh Inter kelamaan di speed, cuma Bobby Martin dong tuh yang saya lihat dari Nigeria tuh bagus. Speednya Adriano juga body balance doang, skill speednya nggak ada itu main Inter. Hakimi pernah sekali doang, itu udah ada setahun doang. Kayak speed itu harus penting ya buat kita pribadi ya, di gocek-gocek tuh enak. Saya tuh paling suka speed mainnya dari buat speed. Body saya juga rumah tapi speed saya tuh saya ajak, wow, kecil saya main speed di apa perumahan saya tuh, nah kan di garden area saya. Nah kali saya harus belajar speed yang benar. Cara gimana bangun pagi minum susu, kita meramekan tubuh kalian dengan sit up, push up, dan sangat-sangat sering jogging kan, belajar sprint. Nah sprint ini penting ya, sprint 100 meter saya dulu 13 detik. Saya ingat 13 detik itu 100 meter. 13 detik 100 meter itu sangat bagus kan. Bener. Di umur saya yang masih belia 13 tahun saya udah 100 meter 13 detik, dan rekor world rekor aja 9 detik. Nah misalkan saya latihan dengan sangat-sangat giat, bisa saya mendekati world record ya kan, kelas 1 dulu world record Olimpik itu 9 detik, 9 detik lewat apa lebih gitu. 13 detik itu saya pakai stopwatch ya, stopwatch itu saya coba wah bagus. 13 tahun saya juga nggak pernah latihan, kayak bakat sendiri kan, saya bakat